Ya anak-anaknya dia gerak-gerik seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa meskipun lewat aplikasi Zoom dan juga live YouTube ya anak-anak. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan tidak mengurangi rasa hikmat kita dalam proses pembelajaran kali ini. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, mungkin alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu ya anak-anaknya. Perkenalkan, nama Ibu Santi Nurlali Ramdini. Di kelas 10 IPS ini Ibu mengajar mata pelajaran sejarah C atau sejarah peminatan ya. Karena kalau di IPS itu ada dua sejarahnya, ada sejarah Indonesia atau sejarah A dan sejarah C atau sejarah peminatan. Jadi diharapkan bukunya juga berbeda ya. Jadi tidak ada yang bertanya lagi nanti bukunya sama atau enggak, salah mengirimkan tugas atau seperti apa. Jadi diharapkan bukunya juga berbeda. Jadi ada dua untuk mata pelajaran sejarah. Untuk pembahasan kita kali ini, Ibu akan membahas tentang bab pertama lagi ya, tentang manusia dan sejarah. Karena kalau kita lanjutkan pembelajaran, ada dua kelas yang materinya ketinggalan. Ada IPS 2, IPS 3, itu belum tersampaikan untuk bab 2 gitu ya. Jadi untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi bab pertama, yaitu manusia dan sejarah. Kalian bisa lihat kembali materinya di buku catatan yang telah kalian tulis kemarin. Bab pertama tentang manusia dan sejarah. Nah, kita bahas mengenai pengertian sejarah terlebih dahulu ya. Apa itu arti sejarah? Kita definisikan pengertian sejarah itu dari dua pengertian. Ada pengertian secara bahasa atau etimologis dan ada pengertian secara istilah. Kalau menurut secara bahasa atau etimologis, kata sejarah itu biasanya berasal dari bahasa Arab dari kata sajarotun yang artinya adalah pohon. Kenapa diartikan sebagai pohon? Karena kayak yang kita tahu pohon itu memiliki cabang-cabangnya. Ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, kan seperti itu. Nah, diartikan sebagai pohon karena merujuk pada pengertian menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan dari asal-usul, keturunan, dan juga silsilah. Seperti itu. Jadi kalau zaman dahulu ada silsilah para raja, nah itu merujuk diambil pengertian kata sejarahnya itu dari kata sajaratun yang berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah pohon. Ya. Definisi pengertian sejarah menurut KBBI mencakup 3 hal. Jadi yang pertama ada asal-usul, keturunan, dan juga silsilah. Yang kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Dan yang ketiga, pengetahuan atau uraian tentang kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Itu untuk pengertian sejarah. Yang kedua adalah pengertian sejarah menurut para ahli. Nah, yang pertama ada Herodotus atau bapaknya sejarah. Sejarah ini diartikan bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti,
melainkan bergerak melingkar. Yang tinggi dan rendahnya lingkaran itu disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Ya, jadi menurut Herodotus di sini sejarah ini bergeraknya melingkar, bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, tetapi melingkar. Nah, lingkaran tinggi rendahnya itu disebabkan oleh keadaan manusia sendiri. Jadi manusia itu kan tidak keadaannya itu di atas saja atau di bawah saja, tetapi melingkar. Kadang kala ada di atas, kadang kala ada di bawah. Itu menurut pengertian dari Herodotus atau bapaknya sejarah. Yang kedua ada Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata yang disebabkan adanya sebab dan juga akibat. Nah, ada sebab, ada akibat. Ini menurut pengertian sejarah dari Ibnu Khaldun. Yang ketiga ada R.G. Collingwood. Penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa lampau. Yang keempat ada Leopold von Ranke. Sejarah yang ditulis haruslah sebagaimana peristiwa itu terjadi, tidak dilebihkan ataupun tidak dikurangi. Jadi apa yang terjadi itu yang ditulis oleh para sejarawan. Itu menurut Leopold. Dan yang kelima, menurut Sartono Kartodirjo. Menurut Sartono Kartodirjo, sejarah ini pada hakikatnya dibatasi oleh dua hal. Ya. Yang pertama dalam arti objektif dan yang kedua dalam arti subjektif. Kalau dalam arti objektif, karena dalam aktualisasinya merujuk pada kejadian itu sendiri. Kejadiannya itu murni, itu kejadian yang benar-benar terjadi, itu objektif. Kalau pengertian menurut subjektif, di sini penulis menyusun sejarah itu sebagai suatu rangkaian atau suatu cerita. Jadi diceritakan kembali, dirangkai dalam sebuah bentuk cerita. Itu dalam arti subjektif. Jadi ibu ulangi, kalau menurut Sartono Kartodirjo, pada hakikatnya pengertian sejarah dibatasi oleh dua hal. Yang pertama ada arti objektif, yang kedua ada arti subjektif. Arti objektif itu berarti pada aktualisasinya merujuk pada kejadian itu sendiri secara nyata, secara real, tidak ditambahkan, tidak dikurangi. Kalau menurut arti subjektif, yaitu penulis menyusun sejarah itu sebagai suatu rangkaian cerita. Itu pengertian menurut para ahli sejarah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang slide selanjutnya, peranan manusia dan sejarah. Manusia dan sejarah itu tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya karena masing-masing punya keterkaitan. Nah, makanya manusia ini bisa dikatakan sebagai objek dan bisa dikatakan sebagai subjeknya sejarah. Nah, kemarin kan Ibu memberi tugas. Ada pertanyaan, mengapa manusia dikatakan sebagai objek sejarah? Mengapa manusia dikatakan sebagai subjeknya sejarah? Kita jawab sekarang di sini. Mengapa manusia dikatakan sebagai objek sejarah? Artinya, karena manusia ini adalah sebagai pelaku utama atau pemeran utama dalam sejarah. Pelakunya, yang tokoh utamanya itu adalah manusia. Maka, manusia dikatakan sebagai objek sejarah. Yang kedua, mengapa manusia dikatakan sebagai subjeknya sejarah? Nah, peristiwa-peristiwa masa lampau kita tahu dari siapa? Dari manusia. Jadi manusia menceritakan kembali peristiwa-peristiwa sejarah tersebut. Maka manusia dikatakan sebagai subjeknya sejarah. Bisa dipahami ya? Manusia dikatakan sebagai objek sejarah itu karena sebagai pemeran utama atau pelaku utamanya. Sedangkan dikatakan sebagai subjek sejarah karena yang menceritakan kembali peristiwa-peristiwa masa lampau itu adalah manusia. Seperti itu. Jadi dicek kembali tugasnya yang kemarin, benar atau tidak. Kalau misalnya benar, kalau misalnya salah silahkan dikoreksi. Ya. Slide selanjutnya. Konsep ruang dan waktu dalam kehidupan manusia. Hubungan manusia, ruang, dan waktu itu tidak dapat dipisahkan. Setiap peristiwa sejarah yang dialami manusia pada masa lampau itu berlangsung dalam ruang dan juga waktu tertentu. Apa itu ruang? Ruang itu adalah tempat terjadinya suatu peristiwa.
peristiwa sejarah pasti ada ruangnya. Ya. Kemudian waktu ini merujuk kepada kapan peristiwa itu terjadi. Ya, misalnya kelahiran, misalnya ya. Ruangnya, ibu dilahirkan ruangnya itu di Sukabumi. Sukabumi adalah menjadi tempatnya atau ruangnya, sedangkan waktunya misalkan tanggal 9 April. Jadi itu waktunya. Jadi ruang itu merujuk kepada tempatnya, tempat berlangsungnya suatu peristiwa atau peristiwa terjadi, dan waktu itu merujuk kepada kapan peristiwa itu terjadi. Konsep waktu dalam sejarah itu mencakup ada 4 hal. Yang pertama adalah perkembangan. Perkembangan pengertiannya itu adalah suatu keadaan masyarakat dalam suatu periode dalam sejarah yang berkembang dari dan disebabkan oleh kondisi yang terjadi sebelumnya. Tidak muncul begitu saja dan berdiri sendiri. Jadi keadaan di mana kondisi sekarang, periode yang berlangsung sekarang berkembang dari periode sebelumnya. Ya, jadi adanya perkembangan dari periode yang pertama ke periode yang selanjutnya, mengalami perkembangan. Di sini contohnya adalah penggunaan kapak pada zaman praaksara. Sedikit Ibu jelaskan tentang zaman praaksara. Zaman praaksara itu adalah ketika manusia belum mengenal tulisan, gitu ya. Nah, pembabakan zamannya itu ada 4. Yang pertama ada Paleolitikum, zaman batunya. Paleolitikum, ada Mesolitikum, ada Neolitikum, ada Megalitikum, ya. Nah, contoh dari perkembangan adalah penggunaan kapaknya pada zaman praaksara. Jadi kalau zaman Paleolitikum, zaman batu tua, ya, kapak yang digunakan itu dalam keadaan masih kasar, bentuknya masif gitu ya. Kapak yang bisa digenggam, kapak genggam. Nah, itu adalah contoh dari zaman batu tua atau Paleolitikum. Jadi kapaknya masih dalam bentuk sederhana. Gitu. Hanya bisa digenggam, bentuknya masif atau tidak beraturan gitu. Kemudian berkembang lagi dari zaman Paleolitikum, berkembang ke zaman Mesolitikum, zaman batu tengah. Ya, kalau zaman batu tengah, di sini jenis batu yang digunakannya itu dalam kehidupan sehari-hari sudah agak dihaluskan. Contohnya ada serpih bilah, ujungnya sudah agak diruncingkan. Gitu ya. Berkembang lagi ke zaman Neolitikum atau zaman batu muda atau zaman batu baru. Nah, di sini sudah ada yang namanya kapak persegi atau kapak lonjong sudah dihaluskan, kemudian sudah berbentuk, gitu. Jadi itu perkembangannya. Itu yang namanya contoh dari konsep waktu, yaitu perkembangan. Jadi berkembang dari zaman yang pertama, terus berkembang lagi. Jadi mengalami perkembangan dari zaman sebelumnya. Yang kedua, konsep waktu itu mencakup 4 hal. Yang kedua adalah kesinambungan. Ya, kalau kesinambungan, kondisi ini terkadang tidak melahirkan kondisi baru, tetapi diwariskan atau diteruskan karena dianggap baik. Jadi contohnya adat istiadat pada satu masyarakat. Ya, ketika tradisi atau adat istiadat pada masyarakat ini dianggap baik pada satu masyarakat, maka akan tetap diteruskan. Itu yang namanya berkesinambungan, diteruskan, ya, karena dianggap baik. Yang ketiga itu adalah pengulangan, ya. Kalau pengulangan, fenomena yang pernah terjadi sebelumnya terulang kembali pada masa sesudahnya atau masa sekarang. Nah, di sini contohnya pergantian rezim demokrasi terpimpin ke Orde Baru, dari Orde Baru ke Reformasi. Jadi terjadi pengulangan, fenomena yang sudah terjadi sebelumnya terjadi lagi pada masa sesudahnya atau masa sekarang. Itu namanya pengulangan. Yang keempat, yang terakhir adalah perubahan. Nah, kalau perubahan, ketika masyarakat membentuk praktek yang baru yang berbeda sama sekali dengan praktek sebelumnya. Nah, jadi terjadi perubahan. Contohnya, ada pemindahan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nah, di sini contoh dari perubahan. Kenapa ini bisa dijadikan contoh? Nah,
Pada saat itu di kerajaan Mataram kuno itu kan terdiri dari dua dinasti, ada dinasti Sanjaya, ada dinasti Sailendra. Nah, sempat terjadi adanya perang saudara antara di dinasti Sailendra antara Balaputra Dewa dengan saudaranya Pramodawardhani perebutan kekuasaan sehingga menyebabkan Balaputra Dewanya kalah dan harus lari ke kerajaan Sriwijaya. Di kerajaan Sriwijaya itu dijadikan sebagai raja, ya. Nah, kenapa sampai terjadi pemindahan kekuasaan? Nah, ini terjadi pada masa Empu Sindok. Empu Sindok memindahkan pusat kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Itu karena ada beberapa alasan. Ada alasannya karena ketakutan akan adanya serangan dari Balaputra Dewa. Tadi kan Balaputra Dewa kalah, jadi takut adanya balas dendam. Yang kedua, adanya bencana alam. Yang ketiga, Jawa Tengah dianggap sudah wilayah sudah tertutup, sudah tidak subur lagi, maka dipindahkan. Nah, ini yang namanya perubahan. Jadi praktek yang baru yang berbeda sama sekali dipindahkan pusat kekuasaannya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Di Jawa Timur membentuk kerajaan yang baru. Nah, itu yang namanya perubahan. Jadi konsep waktu dalam sejarah itu ada 4, ada perkembangan, ada kesinambungan, ada lagi pengulangan, dan yang keempat ada perubahan. Yang selanjutnya, slide selanjutnya, perubahan dan berkelanjutan dalam kehidupan manusia. Jadi perubahan adalah peristiwa atau kejadian yang membuat perbedaan yang dapat terjadi secara cepat ataupun secara lambat. Perubahan yang terjadi secara cepat. Nah, di sini contohnya adalah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat, dan Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, ini terjadi pada Perang Dunia Kedua, ya, Perang Dunia Kedua ketika Jepang mengebom pangkalan laut Amerika Serikat di Harbor. Nah, kemudian akhirnya Amerika Serikat melakukan serangan kilat, pengeboman kepada Hiroshima dan Nagasaki secara cepat sekali yang menyebabkan Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu, yang pada saat itu Jepang ini sedang melakukan penjajahan kepada Indonesia. Dari sinilah akhirnya salah satu jalan Indonesia mencapai kemerdekaannya. Contoh yang terjadi secara lambat. Nah, di sini adanya penerapan politik etis di Hindia Belanda yang mendorong adanya kebangkitan nasional. Nah, apa itu politik etis? Nah, politik etis ini diartikan sebagai politik balas budi, ya, yang dicetuskan oleh Pandepenter. Nah, kenapa sampai ada politik balas budi? Nah, pada saat Belanda sedang menjajah Indonesia, nah, Belanda ini sama sekali tidak memikirkan keadaan Indonesia itu seperti apa. Makanya Pandepenter mengusulkan kepada pemerintah Belandanya untuk sedikitlah memikirkan tentang nasib rakyat Indonesia seperti apa. Maka diadakanlah yang namanya politik etis, politik balas budi. Nah, politik balas budi ini meliputi 3 hal. Ada yang namanya irigasi, ada yang namanya edukasi, ada yang namanya migrasi. Irigasi berarti pengairan, edukasi dalam masalah pendidikannya, migrasi itu perpindahan penduduknya gitu. Tetapi lama-kelamaan ternyata apa yang dilakukan pihak Belanda ini ujung-ujungnya akhir-akhirnya ini sangat menguntungkan pihak Belanda sendiri gitu ya. Makanya memunculkan yang namanya atau mendorong yang munculnya yang namanya kebangkitan nasional. Ini terjadi secara lambat, perubahan yang terjadi secara lambat. Kalau tadi perubahan yang terjadi secara cepat itu pengeboman kilat Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat kepada pihak Jepang. Ya. Kalau perubahan yang terjadi secara lambat tadi penerapan politik etis atau politik balas budi dari pihak Belanda yang akhirnya mendorong terjadinya kebangkitan nasional.
Rangkaian setiap peristiwa itu merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Artinya tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa melupakan begitu saja peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Kan? Makanya peristiwa yang sekarang, peristiwa yang dahulu itu menjadi cerminan pada peristiwa yang sekarang dan masa yang akan datang. Yang terakhir, tentang keterkaitan sejarah manusia dengan masa kini. Keterkaitan kehidupan masa lalu manusia dengan masa kini. Keterkaitan antara peristiwa yang terjadi akan membentuk sebuah alur yang jelas dan dapat dimengerti. Selalu ada sebab akibat dan peristiwa masa kini tidak pernah terlepas dari peristiwa masa lalu. Jadi saling berkaitan antara peristiwa yang terjadi pada masa lalu dengan peristiwa yang terjadi pada masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Itu tidak pernah bisa dilepaskan karena masing-masing memiliki keterkaitan. Peristiwa yang lalu bisa kita jadikan pelajaran, bisa kita ambil pelajaran, bisa kita ambil hikmahnya, dan bisa dilupakan begitu saja. Jadi sebagai pelajarannya. Yang kedua adalah manfaat kehidupan masa lalu untuk masa kini. Nah, yang pertama, sebagai panduan moral dan politik. Ya, masa lalu itu tadi bukan hanya sekedar waktu yang telah terlewati, tetapi ada pengalaman, ada pelajaran yang bisa kita ambilnya. Jadi panduan moral dan politik yang terjadi pada masa lalu bisa kita ambil pelajarannya, yang baiknya bisa kita ambil, yang jeleknya bisa kita ganti dengan yang baru, yang lebih bisa bermanfaat, yang lebih bisa membawa rakyat Indonesia menjadi lebih baik lagi. Jadi panduan mempelajari masa lalu itu sangat bisa dirasakan untuk panduan moral dan juga politik. Yang kedua, sarana mengenal lebih dekat bangsa sendiri dan juga bangsa lain. Ya. Tujuannya dalam mempelajari sejarah, kita akan lebih bisa menghargai apa yang sudah kita miliki sebagai bangsa, mulai dari awal perkembangannya sampai terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bisa mengenal lebih dekat bangsa kita sendiri dengan mempelajari sejarah. Peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau kita pelajari lagi. Nah, itu akan menjadi sarana agar kita bisa lebih dekat lagi, agar kita bisa mengenal lagi bangsa sendiri dan juga bangsa-bangsa lain. Yang keempat, yang ketiga adalah memperkokoh identitas bangsa. Ya. Salah satu tujuan mempelajari sejarah adalah memperkokoh identitas bangsa. Jadi diharapkan dengan mempelajari sejarah, peristiwa yang sudah terjadi pada masa lalu, itu dapat memperkokoh identitas bangsa kita. Apa sih identitas bangsa kita? Apa sih kepribadian bangsa kita? Nah, itu akan diperkokoh lagi, maka akan timbul nanti yang namanya cinta tanah air, ya, nasionalisme, patriotisme. Itu akan memperkokoh identitas bangsa kita. Yang keempat, latihan berpikir menyeluruh atau holistik dan multi perspektif. Nah, di sini suatu peristiwa sejarah tadi tidak bisa berdiri sendiri. Masing-masing memiliki keterkaitan. Peristiwa yang lalu tidak bisa dilupakan begitu saja karena memiliki keterkaitannya dengan masa kini. Makanya diartikan itu menyeluruh atau holistik. Dan yang terakhir, melatih berpikir diakronis dan juga sinkronik. Nah, kalau diakronis itu berpikir yang memanjang dalam waktu, artinya yang lebih diutamakannya adalah urutan waktunya. Misalnya kehidupan kita pribadi, dari mulai kita lahir, tahun berapa, tanggal berapa, kemudian kita masuk sekolah dasar, misalkan tahun berapa, kita masuk SLTP tahun berapa, masuk SMA tahun berapa. Jadi yang lebih diutamakan adalah dari segi waktunya. Maka diakronik ini diartikan memanjang dalam waktu. Ya, diakronik memanjang dalam waktu. Jadi yang lebih diutamakan itu adalah urutan waktunya. Misalkan peristiwa-peristiwa yang terjadi, misalkan perang di Ponorogo. Nah, pada tahun
1825. Nah, itu dari mulai awal terjadi sampai akhir terjadinya, waktunya itu terjadinya ada terjadi peristiwa apa-apa saja. 1825 mulai terjadi peristiwa Perang Diponegoro. 1826 sampai berakhir di 1830 itu yang diutamakan adalah urutan waktunya. Itu diakronik, berpikir secara diakronik. Kalau berpikir secara sinkronik diartikan melebar dalam ruang. Ya, melebar dalam ruang artinya yang lebih ditekankan kepada alur ceritanya itu sendiri. Kita uraikan kembali, ada peristiwa apa? Tahun misalkan ibu 1989 lahir gitu ya. Ada peristiwa apa? Lahirnya di mana? Misalnya jam berapa? Kondisinya bagaimana? Itu diceritakan kembali. Nah, itu sinkronik. Cara berpikir secara sinkronik. Kalau misalkan peristiwa sejarah, ada yang namanya Perang Banjar, ada yang namanya Perang Aceh. Nah, diceritakan kembali itu ceritanya seperti apa dari mulai awal peristiwanya sampai berakhirnya itu diceritakan dalam sinkronik. Jadi perbedaannya itu. Kalau berpikir secara diakronik, urutan waktunya yang diutamakan. Kalau berpikir secara sinkronik, itu adalah penjelasannya, uraian ceritanya seperti apa yang dijelaskan. Awali. Anak-anak mau ini bisa ada yang mau bertanya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di chat. Nanti kita diskusikan. Ya. Silahkan yang adisi ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang paham, silahkan. Sudah paham? Ulangin, Bu. Ulangi yang mana, Alfia? Yang mana yang belum jelasnya, silahkan. Tungguan ini. Boleh, boleh. Yang mau bertanya. Atau sudah jelas semuanya? Ini materi bab 1 ya, yang sudah kalian kumpulkan tugasnya. Terima kasih yang sudah mengumpulkan tugas. Datanya sudah ada, nilainya sudah ada, absennya sudah ada, sudah direkap, nilainya juga sudah ada. Terima kasih. Yang belum,
Dari bab 1, bab 2 yang belum silahkan masih Ibu tunggu pengumpulan tugasnya. Nah, ini untuk bab 1 yang sudah dijelaskan. Apabila ada yang masih kurang jelas, silahkan mau bertanya silahkan. Ibu tunggu. Mumpung masih ada waktu. Sabila, kedengeran nggak? Nggak ada suaranya sih, nah. Kok nggak ada suaranya sih? Dari tadi teh ngawet pakai nggak ada suara. Pengaturan Oh, suaranya. ada. Pengaturan suaranya coba Salsabila. Join with internet audio. Join with internet audio. Yuning sih mau bertanya silahkan. Sudah paham? Hanya legal over internet. Yang nggak ada suaranya silahkan pilih yang call over internet ya waktu masuknya ya itu jadi bisa mendengarkan. Halo? Woi, nggak ada yang ikan ini. Belum. Bu yang sekarang ditulis nggak? Hadi, kan udah ditulis. Ibu hanya menjelaskan. Kan yang bab 1 ini sudah ditulis. Absensi IPA sejarah ya, Bu? Sejarah cek. Sejarah. Oke.
IPS. IPS. Ya cukup luas ya. Cuman nama kelas. Cukup kok. Ada lagi tuh misalnya udah yang bukti foto atau nah. Dosen. Iya banyak. Judulnya Pak. Oh, alhamdulillah. Absensi pembelajaran. Non bu sejarah ya. Sejarah C. Kelas 2 IPS. Begitu nih di rice YouTube. Sekarang di chat. Begitu. Kata sejarahnya udah buat absen di Silahkan diisi absennya. Linknya sudah di share. Ini ditulis apa enggak, Bu? Alpial kan sudah ditulis. Kecuali kalau Alpial belum mengerjakan yang tugas bab 1, silahkan ditulis. Sudah, Bu. Iya. Sudah kalau sudah. Silakan diisi absennya ya.